Di sini bertemu dengan aku ya di sini di channelku lagi, dan di video kali ini aku bakal tutorial bikin render di Cinema 4D. Aku pakai R20, R bawah 20 pun sama ya. Nah, ini pertama kita masukkan ininya dulu. Kita masukkan apa namanya, Lightroom sama rignya, tapi ini aku pakai Lightroom XIV sama rig Aniswitch, dan ya ini tutorial Aniswitch, dan buat link kedua file ini aku taruh di deskripsi, udah satu paket. Jadi pertama kita masukkan Lightroomnya dulu aja, di drag and drop aja ya teman-teman, drag and drop. Oh iya, kalau kalian kan lihat tutorial aku ini warnanya kan kayak pink gitu, terus bawahnya ini kan kayak merah, atas merah bawah pink. Nah kalau itu sebenarnya sama aja, aplikasi cuman diedit doang, sama ini tulisannya udah. Kalau udah masukin Lightroom, kita masukin rignya ini juga tadi. Nah, drag and drop kita taruh di sini. Itu ini kita kecilin, minimize, kita tunggu aja rignya sampai masuk. Nah kalau seperti ini rignya sudah masuk ya teman-teman, kita ambilnya tuh ini, yang ini default, kita ambil default ini ya teman-teman. Terus habis itu kita ke extra. Kalau udah keluar ini kan, udah keluar kayak gini, extra asset, terus kita ambil head. Kalau udah ini kita minimize aja, jangan disilang sampai selesai, nanti kita minimize. Ini buat kepala ini kita klik dulu sampai ada kuningnya ini, terus ini kita hapus, kita enter lah, kita hapus. Oh sebelum itu ini kita hapus dulu yang di nama ini ahead, ini kita hapus. Hapusnya ini pakai backspace atau enggak insert delete, pokoknya yang hapus itulah. Terus ini Z nya kita jadiin 0 yang ini. Habis itu yang Y ini kita jadiin 175. Ini kenapa cm? Karena ukuran satuan internasional emang pakainya cm. Kalau setelah itu kita masukin skin buat kepalanya dulu. Ini di sini ada tekstur. Nah kita ini aja klik 3. Oh iya bentar, skinnya belum kupindahin, sabar. Ini udah aku pindahin skinnya ya, skinnya udah aku pindahin, pindah dari HP tadi. Kita ke ini tekstur, ini kita klik 3 ya, bukan klik 3 maksudnya, ini klik yang titik 3 ini. Habis itu kita cari file dimana kalian nyimpan skinnya. Ini skinnya namanya skin chicken. Nah habis itu sudah masuk. Terus ini di sini juga kalau yang mau ganti badannya ini kalian bisa pencet ini orang boneka santetnya. Habis itu kalian ini ke ini ya, yang other ini ya, kalian ke ini head, body, legs, ini kalian sama cari filenya yang tadi, nanti akan terganti skinnya. Nah ini sudah terganti ya, udah terganti. Terus oh iya, kalau mau bikin render aku saranin bikin skinnya itu matanya udah dihilangin ya, atau diganti pakai kulit biasa, soalnya ntar buat ini, atau enggak terserah juga sih, enggak dia hilangin nggak apa-apa, tapi aku saranin mending dihilangin kalau pakai ini. Oh iya, ini pertama kita ingin extrude atau nge-3D-in kepalanya ya teman-teman. Ini kita geser aja ke kanan. Oh ya, ini di atas ini buat geser-geser, ini buat geser kanan kiri, ini buat jauh deket, ini buat rotate 3D. Oh, buat rotate lah, buat muter-muter gitu lah. Ini kepalanya kita geser tadi, ini yang merah ini ada merah, ini ku deketin jadi putih, kita geser. Terus kita klik terserah. Habis itu kita pencet lagi yang bagian kayak layar kedua, pokoknya layar keduanya itu kayak misal ini telinga ini, ini ya telinga, entah mahkota ini
kayaknya telinga. Oh ini bandana, nggak tahu lah, skin temen bro ya. Dan ini kita geser lagi. Nah habis itu kita extrude yang ininya dulu. Kalau mau extrude ini di sini ada yang namanya polygon, kita pilih polygon, terus yang di atasnya ini kita bikin live selection. Itu kita tandain atau kita tandain dengan cara di klik kanan. Nah sudah, ini kan kalau seperti ini, nanti kalau diklik nah seperti ini hilang. Jadi kalian harus ngekliknya itu klik bukan klik kanan, klik kiri maksudnya, klik kiri sambil tekan shift. Nah jadi ini kayak ketambah gitu ya. Oh iya, sedikit info buat yang di bawah ini, kalian boleh hilangin atau boleh ada kayak, atau boleh di select semua atau kulitnya aja nggak apa-apa. Kalau aku biasanya kulitnya aja. Habis ini kalau sudah kita hapus tadi, udah kita select, terus kita Ctrl A atau CTRLA. Nah nanti kan udah ke select semua. Habis itu kita langsung pencet di keyboard huruf D. Nah ini D, kita langsung masuk ke extrude. Habis itu maksimum angle-nya ini kita jadiin 91, ini harus 91 ya, kalau enggak nanti kayak jadinya jelek. Terus offsetnya ini kalian terserah mau berapa, kalau aku biasanya 1,5 ya. Terus apply. Nah ini sudah menjadi 3D kan. Nah habis itu kita yang layer kedua, kalau mau pindah layer kedua kita ganti ini dulu ke model. Habis itu kita ke ini move, terus kita pencet layer kedua. Habis itu kita ulangin kayak tadi, polygon, terus live apa ini, live selection. Nah kita select, kita iniin, kita garis-garis aja yang ingin mau di 3D. Nah seperti ini sudah ke select yang ingin ku extrude yang layer keduanya. Kalau layer kedua ini habis diginiin, jangan lupa di klik U sama I, itu harus bareng, tapi U I. Nah di keyboard ya, bukan tekan pertama U habis itu I. Nah kalau sudah begini kan yang layer di luar ini jadinya yang ke select, habis itu kita hapus. Nah jadi seperti ini aja. Ntar ini ada bug, ini belum. Nah ini kalau sudah seperti ini kita kayak tadi Ctrl A, terus di keyboard kita D, terus ini kita kasih 1,5. habis itu kita select lagi mana yang mau di extrude atau yang di 3D. Nah kira-kira aku bakal bikin seperti ini, aku bakal nge-extrude nya seperti ini teman-teman. Nah jadi seperti ini. Kalau misal udah nggak ada yang ingin di extrude lagi, kita ke move, terus kita ke ini lagi, move lagi, kita ke model, terus ke move. Habis itu ini Z nya kita hapus jadi 0, ini Y nya jadi 0, dan X nya juga jadi 0. Nanti otomatis bakal kembali seperti semula. Kalau sudah seperti ini, kita pencet head ini yang di sini, yang di objek ini, kita pencet head. Habis itu kita yang posisi X nya kita hapus semua jadi 0. Nah seperti ini kira-kira sudah terextrude ya teman-teman. Ini jadinya udah, pokoknya udah terextrude. Terus habis itu kita ke pencet boneka ini, boneka santet boneka santet, terus kita ke body. Habis itu yang body outer layer kita, hairnya kita off.
biar nggak ngebug. Nah habis itu ini kayak buat kontrol apa namanya, buat kontrol muka, face control. Terus ini cara makainya, kita klik huruf Q di keyboard, kita pencet huruf Q. Nah nanti keluar seperti ini. Kalau misal ini kan matanya harus dibawain sedikit nih. Nah pencet boneka santet, kita ke face, habis itu kita cari eyes. Habis itu kita yang position tengahnya ini turunin seberapa terserah. Nah sudah seperti ini kan, sudah. Nah kalau sudah seperti ini, biasanya kalau aku biar apa ya, biar kayak smooth gitu extrude-nya, yang bukan smooth apa namanya, yang di kepala ini biasanya kan suka ada bug. Oh ya, aku juga kalau bikin render kadang mode atau mulutnya ini ku matiin, jadi ya biar gitulah. Terus kepalanya kalau pengen smooth extrude harus diatasin gini. Terus kalau badan, kalau aku harus kuatasin, wajib ya kalau bagi aku. biar mantep aja gitu loh. Terus ini kan belum nyatu nih kepala sama rambutnya nih. Nah belum nyatu. Nah cara nyatuinnya itu kita ke ini yang CB rename O ini, kita plusnya kita tambah, terus yang body, yang head. Nah habis itu kita headnya ini masukin ke atas sub. Nah sudah masuk bisa deh kita gerakin, jadinya rambutnya kayak ngikut gitu loh. Nah sudah, kita minus, kita tutup lagi dengan cara kurang. Nah kan sudah seperti ini nih. Kalau buat bagian celana atau kaki itu kalau mau di extrude bisa sih, tapi kalau aku jarang. Tapi kalau misal mau extrude, kasih caranya ini, kalian ke seperti tadi CB rename ke body, tapi kita ke ini yang body ini, tanda plus, terus misal ini gambar bunga kalau nggak salah ya, bunganya ingin ku extrude. Nah ini tergantung nih bunganya di layer berapa. Kalau misal di layer 2, ini ada layer 2, ini tinggal digeser. Nah ternyata di layer 2, kalau di layer 1 udah ada, di layer 2 udah ada, layer 2 nya kita hapus, kita klik yang ini, kita terus delete, hilang. Nah kita ke body tadi, kita ke polygon, terus ke ini seperti ini, pokoknya kayak extrude tadi, extrude kepala, tapi ini bedanya enggak apa namanya, enggak ini, enggak harus kulit gitu, soalnya kan baju. Terus kita terus ini 1,5 apply. Nah ini kan jadi kayak gini nih, jadi kayak jelek gitu kan. Kalau mau bagusnya itu bisa, kita harus Ctrl A dulu, kita ke ini live selection, habis itu kita bukan tekan sih, klik aja ya, pencet aja lah, pencet huruf K, bukan kita habis Ctrl A, kita ini klik kanan di bagian layar ini, terserah layar apa, yang penting jangan di sini. Terus habis itu kita cari ini knife, mana knife, nggak usah lah ya teman-teman, aku pun juga lupa caranya. Mending kalian nggak usah extrude yang di sini, yang di baju ini ya, terserah. Kalau mau di extrude juga nggak apa-apa, tapi aku lupa cara knife, atau biar rapinya itu aku lupa. Dan ini udah kan seperti ini, ini udah seperti ini kan ya, jadi udah mantep lah. Nah tapi ini kalau nanti pengen di extrude, di rendering, jadinya tuh kayak ada ngebug biasanya di matanya. Nah ini sudah kan, ini kan, nah kelihatan nih dari matanya ini kayak ada putih-putih ngebug gitu, sama di badannya ada putih-putih tadi juga. Ini caranya gampang, kalian tinggal ke layer sini, yang ini nih bawahnya atribut ada layer, habis itu ke rename hiddennya ini, di sini sebelah kunci ini ada kayak nggak tahu apa, kita pencet aja.
Nah habis itu cari ini pupilnya ini, yang ini kita klik 2 kali, habis itu refleksinya kita matiin. Nah kalau bisa matiin semua aja nggak apa-apa, yang namanya ada pupil gini cuman ada 4 sih, kita matiin semua. Reflectance atau refleksi ini teman. Terus ini juga ada di eye atau bagian mata, ini ada refleksi. Nah kalau sudah seperti ini terserah mau ditutup lagi gini atau enggak, tapi mendingan ditutup biar enggak kayak rame gitu. Terus habis itu kita kembali ke atribut. Kalau mau ganti warna mata, ini pencet lagi boneka santet ke face, habis itu ke pupil. Nah ini color warna itu, warnanya terserah sesuai skin atau sesuai mata, warna mata skinnya, atau ya gitulah, sesuaiin. Atau enggak hitam putih pun nggak apa-apa, tapi ini nggak tahu cara bedain warna setengah-setengah gitu loh, kayak satu merah satu biru aku nggak tahu. Terus ini kan ada putih-putih ini glitter mata atau sparkle, ini namanya sparkle di sini. Ini ada type 3, type 2, type 1 atau non, atau enggak ada. Kalau aku biasanya pakainya non atau enggak type 1, tapi tergantung sih. Terus sama ini juga ada pupil tekstur, ini blocky, ini kotak kayak gini, terus rounded itu kayak gini, kayak lingkaran gitu. Kalau lingkaran bagusnya dikasih pupil sih, kalau enggak jadi jelek. Nah habis itu pupil tekstur ada double ini kayak atas bawah, ini kan ada ini, ada warna ini misal putih ini. Nah jadi double gini matanya, tapi kalau aku jarang sih pakai sih, pakainya kalau enggak yang kartun, yang blocky, jarang pakai yang normal atau yang double, aku pakainya yang kartun aja. Terus pupil type ini curved ini kayak jadi rada lingkaran nggak kotak gitu loh. Kalau rounded nih nah jadi kayak nyatu gitu, tapi aku terlalu kurang suka, soalnya apa ya, rada serem gitu. Tapi tergantung selera sih, kembali lagi. Ini habis itu pupil kita tutup, dan ini ada eyebrow apa ini ya, ini eyebrow, ini alisnya ini terserah mau kasih warna apa. Kalau aku biasanya aku samain sama kayak warna rambut, samain warna rambut gitu kan, biar apa ya, biar nyatu aja gitu loh. Nah habis itu ini sudah kan, habis itu kita tinggal ngepose-pose. Oh ya tapi sebelum ngepose ini ada kayak kontrol gini, ini buat mata, terus ini buat alis, ini satu kotak, ini alis. Terus ini mulut buat mangap atau enggak, dan ini buat ngatur kayak apa ya, buat ngatur kayak bikin senyum atau sedih gitu ini. Nah nanti kayak ke atas ini, nah jadi kayak gini kan, jadi pokoknya kayak gitu. Tapi kalau mau pakai mulut yang settingan di boneka santetnya ini, mode-nya harus di on. Nah jadi kayak gini. Kalau aku biasanya pakainya off, soalnya aku jarang juga bikin pakai pose mulut, nggak apa namanya, nggak tahu juga aku mau posenya kayak gimana. Dan ini kan udah semua nih. Nah, sekarang kita tinggal ngeposein aja ya teman-teman. Aku bakalan bikin pose dulu. Nah jadinya seperti ini. Aku ngeposannya, aku pose nggak terlalu jago sih, yang penting kayak ngepose gitu aja lah. Habis itu tadi kan ada kayak bak putih-putih itu, caranya itu kita ke ini, kita ke Lightroom. Nah kita pencet ininya, Lightroomnya ini, terus kita ke function ini, habis itu softboxesnya ini kita aktifin. Nah ini kan belakang jadi ada kayak putih-putih ini kita pindahin aja, jangan sampai terlihat di layar ini, kita alingin semuanya, kita pindahin, jangan sampai ada.
biar bersih gitu. Nah sampai bersih gini, habis itu udah deh kita habis itu udah deh kita extrude kan, habis itu kita render langsung, dan rendernya sudah jadi. Ditunggu rendernya selesai. Oke, jadi ini udah selesai renderingnya, udah kelar, tinggal save aja. Save nya itu ini ada kayak kartu memori terus tanda tanya, ini kita pencet aja. Habis itu kita ini jangan lupa still image, terus ini kita jadiin PNG ya teman-teman. Terus depth nya ini aku terserah sih, aku 8 bit slash channel lain, biar apa ya, biar otomatis lah, nggak tahu aku juga fungsinya buat apa. Habis itu kita oke, habis itu kita taruhin ke kemana tempat kalian render. Misalnya aku taruh di sini aja, taruh di sini, terus kasih nama render 1 gitu kan. Nah aku kasih nama render 1, habis itu kita save. Nah ini habis ini udah selesai, udah masuk ke dalam ininya, udah masuk ke galeri ya teman-teman, atau masuk ke file manager udah. Oh iya, sebelum, kalau kalian misalkan ini kan udah kayak gini nih, kalian misalkan males bikin lagi, siapa tahu gitu kan, kalian males bikin extrude lagi, kalian bisa bikin projectnya di content browser, ke preset, kita file, terus new preset library, kita terserah namain apa, misalnya ini skin 1, kita kasih oke. Habis itu kita ke objek, kita ke ini yang rignya ini, kita tarik, kita ke taruh sini, kita tunggu ini ngelek. Nah udah selesai. Habis itu jadi ntar kalau mau ini tinggal masukin content browser skin 1, terus ini kita tarik sini. Nah jadi ada 2. Nah jadi 2 kan gitu. Dan ya tutorialnya mungkin cukup segini aja. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan tentu saja di subscribe ya. Nama aku Dimas cabut dulu, dadah, terima kasih. Muah.